Ada satu hal yang paling pasti di dunia ini, yaitu hari kiamat, kiamat besar, atau kiamat kubro. Kita semua yang hidup sekarang termasuk pada orang-orang akhir zaman. Bisa iya atau bisa juga tidak. Kita yang sekarang hidup ini akan mengalami hari di bumi akan mengalami kerusakan terparah, yaitu kiamat besar, hari yang menjadi akhir dari segala yang hidup, hari yang paling menakutkan sepanjang sejarah manusia. Dan di sini kita akan membahas tentang 4 negeri teraman yang direkomendasikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dihuni pada akhir zaman dan negeri teraman dari kiamat menurut versi sains. Mekah atau secara resmi bernama Makkah Al-Mukarramah adalah sebuah kota yang mulia dan menjadi satu kota suci umat Islam. Tempat lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki luas 1.200 km persegi dengan populasi terakhir yang tercatat pada tahun 2023. Penduduknya berjumlah 2.150.000 jiwa. Mekah menjadi sebuah kota tersibuk, karena jutaan orang dari seluruh dunia selalu mengunjungi tempat ini setiap waktunya, baik dalam momen umrah ataupun haji. Kota ini menjadi salah satu kota yang direkomendasikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat teraman ketika dunia diambang kiamat. Sebagaimana dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiada suatu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal kecuali hanya Mekah dan Madinah yang tidak tiada suatu lorong pun dari lorong-lorong Mekah dan Madinah itu, melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Kemudian Dajjal itu turunlah di suatu tanah yang berpasir. Lalu kota Madinah bergoncanglah sebanyak 3 goncangan. Dan dari goncangan-goncangan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik. Hadis riwayat Muslim. Awalnya kota ini bernama Yatsrib, kemudian diubah namanya menjadi Madinah. Kota Madinah yang berjarak 450 km dari Mekah ini menjadi kota selanjutnya yang direkomendasikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kota yang aman untuk ditinggali ketika dunia diambang kiamat kubro. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke lubang atau sarangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di setiap tembok atau batas kota Madinah ada malaikat. Kota Madinah tidak akan bisa dimasuki oleh penyakit taun. Tidak pula Dajjal, riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada pula perkataan Dajjal yang menyebutkan, "Aku adalah Al-Masih ad-Dajjal, hampir datang waktunya aku diizinkan keluar, lalu aku akan berjalan mengelilingi bumi. Tidak ada satu kampung pun yang tidak kusinggahi dalam waktu 40 malam, kecuali Mekah dan Taibah, karena keduanya diharamkan atasku. Setiap kali aku berusaha untuk memasuki salah satu dari keduanya, aku dihadang oleh malaikat dengan pedang terhunus untuk mengusirku menjauhi kedua kota itu. Setiap celah kota itu akan dijaga oleh para malaikat." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melebihkan negeri Yaman dibanding negeri-negeri lainnya. Setelah Mekah dan Madinah, negeri Yaman ini mendapat julukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan Baldatun Thayyibatun Warabul Ghafur, yang artinya negeri yang aman dan senantiasa mendapat ampunan Rabb-Nya. Selain itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga merekomendasikan negeri ini dihuni di akhir zaman. Pada akhir zaman nanti, umat Islam pada akhirnya akan menjadi pasukan perang. Hal ini telah disabdakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Hawalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang, satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak. Hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah.
Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin untuk negeri Syam serta penduduknya. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Ada hadis sahih juga dari Al-Hakim dan Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penduduk Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang-orang paling luluh hati dan paling lembut hati. Keimanan ada di Yaman dan hikmah ada di Yaman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar beliau menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, berkatilah kami pada Syam dan pada Yaman." Hadis riwayat Bukhari. Lantas adakah doa yang lebih mustajab dibanding doa Nabi? Saat ini negeri Syam merujuk ke sejumlah tempat di Timur Tengah seperti Lebanon, Palestina dan Suriah. Dan di wilayah tiga negara itu disebutkan menjadi tempat teraman ketika terjadi huru-hara akhir zaman, terutama tanah Palestina yang saat ini seluruh mata di dunia tertuju padanya. Palestina memang istimewa bagi umat Islam. Di sana terdapat Masjid Al-Aqsa, masjid tertua di dunia setelah Masjidil Haram. Masjid yang pertama kali dibangun Nabi Adam selama 40 tahun setelah beliau membangun Masjidil Haram. Saking spesialnya negeri Palestina ini, banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merujuk pada Palestina, terutama tentang kondisi akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan terjadi hijrah. Sesudah hijrah, maka sebaik-baiknya penduduk bumi adalah orang-orang yang mendiami tempat hijrah Ibrahim. Lalu yang tersisa di muka bumi hanyalah orang-orang yang jahat. Bumi menolak mereka. Allah menganggap mereka kotor dan api akan menggiring mereka bersama para kera dan babi. Hadis riwayat Abu Daud. Menurut sains, yang pertama daerah Bolivian Altiplano, Amerika Selatan. Di saat perubahan iklim ekstrim terjadi sehingga membuat naiknya permukaan laut, tempat ini jadi salah satu yang terbaik, sebuah dataran tinggi yang kemungkinan tidak akan pernah terkena banjir. Walaupun ada gunung Himalaya, Bolivia Altiplano terasa lebih bersahabat untuk dijangkau. Sebuah tempat indah yang membuatmu bisa bertahan hidup dengan banyak sumber air dan makanan yang tersedia. Kemudian yang kedua ada di daerah Lesotho, Afrika Selatan. Negara kecil di Afrika Selatan ini merupakan salah satu tempat paling aman di dunia. Lesotho adalah satu-satunya negara merdeka yang seluruh bagiannya terletak di atas ketinggian 1000 meter. Namun tentu saja kedua tempat ini adalah bagian dari pendapat para ilmuwan yang mereka mengambil sudut pandang keamanan dari bencana alam besar yang akan terjadi di hari kiamat.